Amin. Silahkan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Rahasia Kata, Mata Baik dan Mata Jahat. Untuk itu saya akan ajak untuk saudara membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, Matius atau Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai 23, yang demikian bunyinya. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu, jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi, jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Ayat ini seringkali membingungkan karena di situ ada kata mata baik dan mata jahat. Apakah yang disebut mata baik itu mata yang lentik? Yang disebut mata baik itu mata yang sipit? Atau sebaliknya mata yang belolok gede? Itukah mata yang baik? Kemudian mata yang tidak baik itu apakah karena mata yang mengalami masalah? Apakah karena matanya ada kataraknya sehingga dianggap mata jahat? Dan sebagainya. Nah, untuk menguraikan ini, saudara-saudara, saya akan membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, bunyinya demikian. Ner haguf hu ha'ayin laken im einka temima bekal katrei bit neha yihyeor. Wa im einka ra'a kosek bekal katrei bit neka weim haor, bekal kosek magadol kaskeka. Di situ kata mata baik ditulis ainka temima. Mata Anda baik itu artinya. Sedangkan mata jahat ditulis ainka ra'a. Mata Anda jahat. Kalau kita membaca kitab suci ini seperti apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, menggunakan pola pikir Yunani, pasti kita akan mengalami kebingungan. Karena itu setiap kali kita mempelajari kitab suci harus menggunakan pola pikir orang Ibrani. Sebetulnya kata enka temima dan enka ra'a itu sebetulnya adalah idiom dalam bahasa Ibrani. Idiom itu contohnya begini. Matahari itu idiom. Maksudnya bagaimana? Begini saudara-saudara. Mata itu apa? Ya ini mata kita, ini mata ya. Kalau hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu hari. Ya. Tapi kalau matahari, ya itu yang di atas itu. Paham ya? Itu namanya idiom. Tulisannya idiom. Itu makna yang muncul ketika dua kata disandingkan menjadi satu. Mata, ya ini mata kita. Hari, Senin, Selasa, Rabu, kalau matahari yang ada di atas itu. Nah demikian pula kata enka temima yang artinya mata Anda baik, itu sebetulnya adalah idiom di dalam bahasa Ibrani. Enka ra'a itu juga idiom dalam bahasa Ibrani. Apakah artinya? Enka temima itu artinya baik hati, bukan mata baik, tetapi artinya adalah baik hati. Sedangkan enkara'a, mata Anda jahat, itu sebetulnya artinya adalah kelakuan Anda yang buruk, kelakuan yang tidak baik. Nah ini sebagai bukti, saudara-saudara, bahwa kitab suci perjanjian baru pun ditulis di dalam bahasa Ibrani. Memang saya akui bukan 100%, semiliar persen bahwa kitab perjanjian baru bahasa Ibrani yang sekarang ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani, tetapi yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani. Sehingga terjadi dua kali distorsi atau dua kali penyimpangan. Seperti contohnya tentang dari Ibrani ke Yunani, itu sudah
terjadi satu distorsi atau satu penyimpangan. Karena ada huruf-huruf yang tidak ada di dalam huruf Yunani. Misalkan yod itu Yunani tidak kenal, sehingga diganti menjadi iota. Nah, dari Yunani kembali lagi ke Ibrani, itu juga terjadi distorsi ulang. Tetapi kita patut mengucap syukur, sekarang ini ada kitab suci, walaupun bahasa Ibrani yang menerjemahkan dari Yunani, tetapi diterjemahkan kembali oleh orang-orang Ibrani yang punya naluri Ibrani. Sehingga dikembalikan seperti semula, kembali ke proporsi yang awal. Walaupun tentu tidak 100% proporsional, tetapi setidak-tidaknya kebenaran itu terungkap tentang masalah nama Tuhannya. Salah satu contoh, Yahweh itu kalau diterjemahkan ke Yunani berubah menjadi Kurios. Nah, dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia jadi Allah, huruf besar semua. Itu tentang Yahweh. Tentang Yeshua diterjemahkan ke Yunani menjadi Yesus, tulisannya Yesus. Nah, dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Yesus. Begitu, saudara-saudara. Nah, padahal nama itu penting karena membawa reputasi, membawa pribadi, dan membawa kuasa atau otoritas si penyandang nama itu. Ada orang mengatakan begini, nama saja kok diributkan Pak Yakub, dari dulu kok ributnya nama terus. Saya bilang ya tentu saya ribut nama terus, 15 tahun atau sekarang sudah 17 tahun ya toh. Sudah 17 tahun Anda masih tidak ngerti-ngerti, bagaimana saya tidak meributkan. Saya terus meributkan nama sampai akhir hayat saya. Setidak-tidaknya sampai Indonesia penuh kemuliaan nama Yahweh. Karena banyak orang yang tidak mengenal nama Yahweh. Ada orang mengatakan nama itu tidak penting, tidak usah diributkan. Saya tanya, kalau tidak penting kenapa kalau berdoa pakai nama Yesus? Pakai saja nama Bambang, dalam nama Bambang, atau dalam nama Yanto, ya toh, atau dalam nama Yakub lah. Bisa tidak ada kuasa itu? Tidak ada, saudara-saudara. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan menghakimi. Tetapi karena sudah menemukan yang asli, ya saya lebih suka yang asli. Karena yang asli tentu lebih baik dari yang bukan asli. Ya, itu sebagai pegangan saya di situ. Kalau misalkan saudara mau beli emas, saudara mau beli emas sepuhan atau emas asli. Kalau enggak punya duit ya emas sepuhan, ya. Kalau enggak punya duit, tapi kalau orang punya duit, mana mau beli emas sepuhan? Pasti beli emas yang asli, yang tulen, karena harganya mahal. Demikian pula nama Yeshua. Ada orang katakan nama Yesus juga ada kuasa. Oh iya, karena itu akibat dari ketidaktahuan orang. Dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Karena hurufnya tidak ada, sehingga Yeshua jadi Yesus. Tetapi setelah kita tahu, kalau nama Yesus saja orang katakan penuh dengan kuasa, nama Yeshua kira-kira lebih berkuasa atau tidak? Lebih berkuasa. Kenapa? Setan itu tahu, saudara-saudara. Yang anehnya setan lebih tahu daripada manusia. Seharusnya manusia lebih tahu dari setan. Nah, sekarang saya kembali ke kitab suci tadi yang saya sudah baca. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Nah, apa sih hubungannya mata yang berperan sebagai pelita tubuh dengan baik hati
dan kelakuan yang jahat. Apa hubungannya? Mata, saudara-saudara, itu adalah salah satu jendela jiwa. Artinya pengaruh atau yang bisa mempengaruhi jiwa kita itu datang dari mata. Jadi baik buruknya kehidupan seseorang ditentukan juga oleh pandangan matanya. Makanya disebutkan di situ mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu itu baik, kalau saya sudah terjemahkan dengan yang benarnya, karena itu jika hatimu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Kira-kira begitu ya. Nah, apa hubungannya mata yang adalah pelita tubuh itu dengan hati yang baik atau baik hati dengan kelakuan yang buruk? Tadi saya katakan karena mata itu merupakan salah satu jendela jiwa. Jadi seseorang punya jiwa baik. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu adalah perasaan, kehendak atau keinginan. Itu jiwa. Jadi seseorang punya perasaan baik, punya keinginan baik sehingga teraplikasikan. Teraplikasikan itu apa namanya bahasa Indonesianya? Jadi misalkan jiwa saya baik nih, hati saya baik, maka saya aplikasikan di dalam tindakan tubuh saya. Di apa? Diterapkan. Ya. Kok angel men toh? Diterapkan. Jadi kalau orang yang hatinya baik, maka tingkah lakunya juga akan baik. Nah itu rupanya yang mempengaruhi adalah mata. Karena mata itu jendelanya. Nah sekarang apa pengaruh mata terhadap eksistensi atau keberadaan tubuh kehidupan kita? Yang pertama, mata ternyata berpengaruh terhadap keinginan seseorang. Jadi orang bisa mengingini sesuatu karena pandangan mata. Contoh, kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan wanita itu melihat. Melihat pakai apa? Pakai mata atau pakai tangan? Pakai mata. Bahwa pohon itu baik sebagai makanan. Dan karena daya tariknya bagi mata, bukan daya tariknya bagi tangan, tetapi daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya dan dia memakannya. Jadi di sini kita perhatikan dan membuktikan bahwa pandangan mata itu bisa menyebabkan seseorang memiliki keinginan. Dalam kasus ini mata menyebabkan orang berdosa. Orang kalau jalan-jalan di mal, lihat sesuatu yang baik, lalu mempunyai apa? Keinginan untuk memiliki barang tersebut. Ya enggak salah, kalau kita punya duit, beli-beli saja, enggak apa-apa. Tetapi kalau mata itu membawa kita untuk melakukan perbuatan dosa karena pandangan mata kita, apa kata kitab suci kepada kita? Mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-29. Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkilah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa Yesua mengajarkan demikian? Karena Yesua tahu bahwa mata itu jahat. Mata itu bisa baik juga. Karena apa? Ini jendelanya. Jadi yang punya dampak di dalam kehidupan manusia. Dan itu diulang lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-9. Dan jika matamu menjerumuskan engkau, cungkilah dia dan buanglah daripadamu.
baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan satu mata daripada mempunyai dua mata dicampakkan ke dalam neraka api. Jadi mata itu pengaruhnya besar bagi keinginan kita atau bagi jiwa kita. Tadi kan saya katakan definisi jiwa itu perasaan, kehendak, keinginan. Ya. Jadi ini pengaruhnya luar biasa. Kemudian yang kedua, ternyata mata juga bisa mempengaruhi terhadap seksual manusia. Salah satu contoh di dalam kitab 2 Samuel. Kita buka di dalam kitab 2 Samuel. Pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Dan terjadilah pada pergantian tahun, pada waktu para raja keluar, Daud mengutus Moab dan hamba-hambanya bersama dengannya serta seluruh Israel, dan mereka menghancurkan Bani Amon, mengepung kota Raba, namun Daud tetap tinggal di Yerusalem. Dan terjadilah pada waktu petang, Daud bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke sana kemari di soto istana raja. Lalu ia melihat dari atas sotoh seorang wanita sedang mandi, dan wanita itu sangat indah kelihatannya. Lalu Daud menyuruh orang dan bertanya perihal wanita itu, dan orang itu berkata, bukankah ini Batseba, putri Eliam, istri Uria, orang Het itu? Kalau kita lanjutkan, kita tahu pada akhirnya bagaimana Daud jatuh dengan perempuan tersebut. Nah, kejatuhan Daud ini disebabkan karena pandangan mata. Ketika semua orang sedang berperang, dia enak-enak di rumah. Dia jalan-jalan di atas sotoh rumah. Kemudian dia melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ternyata ada suike yang sedang mandi. Akibatnya apa? Jatuhlah dia di dalam dosa. Karena apa? Terimajinasi di dalam pikirannya, terimajinasi di dalam jiwanya, dan akhirnya diaplikasikan di dalam kehidupannya. Paham, saudara-saudara? Ini pengaruh mata, ya, bisa mempengaruhi seksualnya. Kemudian hal yang ketiga, pengaruh mata terhadap perasaan seseorang. Kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar. Dan tampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, aduh tuanku, kita akan berbuat apa ini? Dan Elisa menjawab, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa serta berkata, ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya, supaya dia dapat melihat bahwa Yahweh membuka mata pelayan itu. Dan pelayan melihat, maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Ini satu kisah yang cukup menarik. Ketika Elisa dikepung oleh tentara Aram, Gehasi bujangnya bangun pagi-pagi, dia ucek-ucek mata, dia melihat ternyata banyak tentara Aram. Langsung perasaannya bergetar. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi kemudian Elisa berdoa kepada Bapa Yahweh supaya mata hatinya dibukakan. Istilah televisi itu mata batin, ya, dibuka. Maka dia melihat ternyata di gunung itu penuh dengan tentara-tentara sorga. Maka hatinya yang sudah kebat-kebit, sudah kecil itu tiba-tiba punya
percaya diri kembali. Akhirnya dia tidak takut lagi terhadap tentara Aram. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang di dalam melakukan aktivitas kehidupannya takut menghadapi masa depan, itu sebetulnya orang yang mata hatinya belum terbuka, belum melihat bahwa Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes selalu menyertai di dalam kehidupannya. Tapi bagi orang yang tahu bahwa Tuhan yang disembahnya itu menyertai, tidak akan pernah takut. Bukan tidak takut karena rame-rame. Kalau sekarang kan banyak orang jadi pemberani dadaan. Karena apa? Karena rombongan. Ya. Tetapi ternyata sebetulnya nyalinya tidak seperti apa yang kita lihat. Kita bisa buktikan ketika dipanggil polisi, dia tidak berani datang sendirian. Sementara ada orang yang dipanggil polisi, dia berani datang sendirian. Nah, orang yang berani datang sendirian adalah orang yang punya keyakinan bahwa dirinya disertai oleh Tuhan. Demikian pun di dalam kehidupan setiap hari, dalam menghadapi masalah keluarga, di dalam menghadapi masa depan, di dalam menghadapi perekonomian yang ada, orang yang sadar bahwa dia selalu disertai oleh Tuhan yang disembahnya, maka orang itu tidak akan pernah gentar menghadapi situasi apapun di dalam dunia ini. Itu hal yang ketiga. Pandangan mata mempengaruhi perasaan seseorang. Jadi ini sebagai bukti bahwa mata itu jendela jiwa kita, saudara-saudara. Yang keempat, pengaruh mata ternyata bisa terhadap sikap hati kita. Salah satu contoh kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Dan setelah melihat ini dengan mata, kerumunan orang itu, dia atau Yeshua berbelas kasihan terhadap mereka karena mereka itu lelah dan terserak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi ketika Yeshua melihat orang berserak-serak begitu banyak, dia kasihan sekali. Karena dia tahu kalau tidak melewati dirinya, orang tidak akan diselamatkan. Satu lagi di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14, di situ kembali dikatakan, dan setelah keluar Yeshua melihat kerumunan orang banyak, dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka, dan menyembuhkan penyakit mereka. Kalau kita menyadari seperti apa yang Yeshua lakukan, sebetulnya ketika kita melihat orang-orang yang ada di luar, yang menentang kebenaran, kita ini kasihan kepada mereka, saudara-saudara. Karena mereka tidak memiliki jaminan kepastian keselamatan. Kalau kita berdasarkan kitab suci, kita ini memiliki kepastian keselamatan. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, bukan perlu ditimbang dulu kebaikan dan kejahatan kita. Tetapi pasti masuk surga apabila kita beriman kepada Yeshua HaMashiach dan melakukan kehendaknya. Jadi kita ini orang yang beruntung sebetulnya. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Jadi ketika kita melihat orang yang ada di sana, yang menentang iman kita, seharusnya kita memiliki rasa belas kasihan kepada mereka. Nah, kalau kita berbelas kasihan kepada mereka, kita perlu menolong mereka. Menolong mereka itu bukan dengan harta. Mungkin mereka jauh lebih kaya dari saudara dan saya. Tetapi kita menolong dengan firman Elohim, supaya mereka pun memiliki jaminan kepastian keselamatan. Demikian pun pengaruh mata itu juga bisa mempengaruhi cinta kita terhadap sesuatu yang ada di luar tubuh kita. Khususnya bagi anak-anak muda, pengaruh mata juga terhadap cinta. Ada pepatah yang mengatakan
cinta datangnya dari mana? Dari mata turun ke hati. Tapi kalau sekarang tidak selalu begitu rupanya. Kalau sekarang cinta datang dari mata turun kemana? Turunnya kemana? Ke kantong, saudara-saudara. Ya. Terbukti ada pemuda umur 28 tahun dia menikah dengan nenek-nenek usia 82 tahun. Loh ini betul saudara-saudara. Kalau saya tidak salah di Tagulandang, saya pernah datang ke daerah itu. Itu di daerah Manado, masih nyebrang 7 jam naik kapal cepat, kapal besar itu. Dan di sana ini bahasanya sudah berbeda dengan kita. Karena dekat dengan Filipina. Saya pernah memberikan seminar di situ. Ketika saya melihat ini, oh ternyata di Tagulandang. Itu di Sangihe Talaut, daerah Sangihe Talaut, daerah situ. Memang orang bilang cinta itu buta. Ya. Ada nyanyiannya si Gombloh almarhum mengatakan apa? Tai kucing pun rasa coklat. Ini memang cinta, ya. Bau kentut pacarnya terasa bau parfum dari Perancis. Karena sedang jatuh cinta. Jadi cinta itu bisa menghapus sesuatu yang tidak baik. Ya namanya juga pandangan mata, ya bisa mempengaruhi itu. Karena itu peringatan yang harus kita perhatikan adalah hati-hati dengan mata kita. Kita melihat banyak remaja, anak-anak SD memperkosa. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Karena sekarang internet ini sudah merambah ke seluruh penjuru dunia. Khususnya di Indonesia tidak ada tempat-tempat yang tidak bisa diakses internet. Paling tidak hampir 100% wilayah Indonesia bisa menerima internet. Om Pen sekarang ini sedang ada di Mentawai dan itu adanya di gunung, saudara-saudara. Tapi beliau bisa internetan. Ya. Malah mungkin sekarang ini bisa 100% tempat bisa mengakses internet. Kalaupun tidak bisa ya naik sedikit ke atas. Seperti Pendi itu kalau dia mau main Facebook dia naik ke bukit dulu, saudara-saudara. Tapi tetap saja internet bisa diakses. Banyak remaja-remaja SD, anak-anak bahkan sudah bisa melakukan pemerkosaan terhadap teman kelasnya sendiri. Karena apa? Pandangan mata melihat film-film porno yang ada di YouTube. Dan ini mempengaruhi jiwa anak-anak. Karena itu hati-hati dengan mata. Yang kedua, banyak orang gugur imannya karena pandangan mata. Ketika melihat dan menyebabkan akal berbicara bahwa hal yang dialami tidak mungkin berhasil atau sukses, maka imannya rontok. Kenapa? Karena matanya melihat, otaknya bekerja. Karena itu untuk beriman atau membangun iman, tidak boleh pakai mata jasmani. Karena pengaruh mata jasmani ini bahaya. Iman bisa hancur karena mata jasmani memandang sesuatu. Ketika saudara punya masalah misalkan. Dan ketika saudara punya masalah, saudara berpikir dengan otak saudara. Karena saudara melihat dengan mata saudara. Bahwa secara akal manusia tidak mungkin saya bisa melewati masalah ini. Akhirnya runtuhlah imannya. Beberapa puluh tahun yang lalu di daerah Semarang Selatan itu ada seorang pendeta yang mati bunuh diri dengan cara menggantung diri. Itu awal-awal saya ke Ambarawa kalau saya tidak salah. Hanya karena itu pendeta dituduh berselingkuh dan dituduh mencuri kolekte. Dia tidak tahan. Banyak orang-orang yang dilihat di sekelilingnya mencibirkan dia. Apa yang dia lihat membuat imannya rontok. Saya membaca itu di koran Suara Merdeka sekian tahun yang lalu. Akhirnya pendeta itu mati gantung diri dan di sakunya
dia nulis sepucuk surat untuk orang-orang tertentu yang menyudutkannya. Dia katakan, saya tidak pernah melakukan apa yang Anda tuduhkan. Saya titip anak-anak saya kepada si A, si B, si C, si D yang membuat dia melakukan perbuatan nekat itu. Mengerikan sekali, saudara-saudara. Karena itu apa yang kita lihat untuk memperkuat iman kita, jangan menggunakan mata jasmani kita, tapi menggunakan mata rohani kita. Karena iman itu tidak boleh menggunakan mata jasmani. Coba kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Di situ ada definisi iman yang mengatakan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari yang tidak kelihatan, bukan bukti yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu bukan iman dan tidak perlu beriman. Paham saudara-saudara? Jadi jangan gunakan ini. Kalau saya menggunakan otak saya tidak akan pernah berdiri gereja ini. Karena secara akal manusia dan apa yang saya lihat sekian puluh tahun yang lalu, sudah tidak ada harapan, hopeless. Tetapi mata rohani saya melihat bahwa harapan itu besar. Dan Tuhan Bapa Yahweh yang membela. Dan akhirnya terjadilah hingga sekarang ini. Kemudian yang ketiga, pandangan mata itu bisa menipu, saudara-saudara. Contohnya kalau saudara melihat rel kereta api, saudara ada di tengah-tengah rel kereta api. Kalau saudara melihat ke ujung sana, sama atau lebih besar? Lebih kecil ternyata. Lah realitasnya lebih kecil atau lebih besar? Sama. Itu menunjukkan bahwa mata itu mudah ditipu. Saya ada video yang perlu saudara lihat untuk membuktikan bahwa mata kita, pandangan mata jasmani itu mudah ditipu. Coba kita buka bersama-sama. Yang pertama, nah ini. Ini ular, saudara-saudara. 3 dimensi. Ya, gambar 3 dimensi. Seseorang menggambar tubuh ular. Ini betul-betul ya, hanya gambaran. Jadilah gambar ular. Itu persis seperti ular beneran. Sekarang dites. Dipegang tidak bisa, karena memang itu bukan ular. Tuh, ketika kameranya diturunkan, dia datar. Nah, sekarang dites, ya, untuk membuktikan kalau mata itu bisa ditipu. Sebentar lagi. Taruh di pinggir jalan, ada anak kecil lihat, dia tidak berani dekat, saudara-saudara. Tapi akhirnya dia tahu kalau itu gambar ternyata. Nanti ada lagi, yang kedua. Ya, yang kedua, Wan. Nah, sekarang ini spider, laba-laba.
ini saya buktikan bahwa pandangan mata itu bisa menipu. Juga dites, saudara. Kalau tadi tesnya tidak begitu jelas, ini lebih jelas lagi. Ada anak kecil lihat, dia tidak berani dekat. Dia lihat-lihat ke atas, barangkali turun dari atas. Dia injek-injek, dia pikir sungguhan, saudara ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir bikin gelas yang berisi air. Buat 3 dimensi sekarang. Dari atas kelihatan seperti apa? Gelas sungguhan. Tapi sebetulnya itu bukan gelas. Dibalik, beda lagi. Ya oke, cukupan. Jadi ini sebagai contoh saja bahwa pandangan mata manusia itu bisa menipu. Itulah sebabnya maka kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menggunakan mata jasmani kita untuk mempengaruhi iman kita. Di dalam kitab suci ada orang yang tertipu dengan pandangan matanya juga. Kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora, seperti taman Yahweh, seperti tanah Mitsraim jika engkau memasuki Zoar. Lot ketika melihat lembah Yordan, dia melihat wah di situ banyak sekali air. Karena dia memiliki banyak ternak, maka dia memilih tempat itu untuk tempat tinggal. Padahal itu seperti yang kalau kita melihat siang hari seperti ada apa? Kalau jalanan terik matahari siang hari kita lihat apa? Ada air yang disebut apa? Fata Morgana. Kalau kita lihat ada air enggak di situ? Enggak ada. Demikian pun kalau di tengah padang gurun yang luas,
Fata morgananya bukan air, tetapi gubuk. Jadi ketika didatangi, gubuk itu mundur terus. Seperti ketika saudara melihat di terik matahari siang bolong, saudara melihat di jalan di ujung depan sana ada seperti air, saudara datang air itu akan mundur terus. Itulah tipuan mata. Dan ternyata di sini kita melihat Lot juga pernah tertipu dengan pandangan matanya. Nah sekarang makna daripada kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 23 yang tadi sudah saya baca, itu maknanya atau maksudnya itu bagaimana? Saya ulang sekali lagi ya. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika hatimu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika kelakuanmu buruk, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Maknanya apa? Yang pertama, jika mata kita dipakai untuk hal-hal yang baik, maka hal itu akan membuat hati kita menjadi baik atau menjadi orang yang baik hati. Jika hati kita baik, maka tubuh kita terang. Artinya kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi penerang bagi jalan kehidupan orang lain. Hal-hal yang baik yang akan dikerjakannya, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya mencari kesalahan orang, ini hatinya jahat. Saudara. Kan sekarang sedang banyak nih marak di Indonesia, ya diekspos di televisi. Nuding orang salah semua. Ya, semuanya salah. Padahal kalau diperhatikan lebih banyak salah dirinya daripada orang lain yang disalahkan. Kan gitu. Hal-hal yang baik yang akan dikerjakannya dan tidak mencari kesalahan orang lain. Kita membuka di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-7. Kita lihat saudara ayat-ayat yang ada. Matius pasal yang ke-7 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dan mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri? Atau bagaimanakah kamu akan berkata kepada saudaramu, izinkan aku mengeluarkan selumbar dari matamu, namun lihatlah ada balok di matamu. Hai munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi saudara-saudara, baru-baru ini di Ambon, kemarin kan presiden kita Bapak Jokowi ke Ambon, ya, ke daerah Kristen. Ternyata ada seorang perempuan yang menghina karena Pak Jokowi itu pakai pakaian adat asli orang Ambon. Itu pakaian kebesaran, ya. Ketika dipakai ada seorang perempuan yang mengejek karena mengatakan bahwa pakaian ini adalah pakaian Kristen karena ada salibnya. Padahal saya lihat di mana ada salib, enggak ada, hanya karena merah ke bawah, kemudian pakai sabuk warna merah. Jadi kalau dari jauh kelihatan seperti plus. Nanti jangan-jangan orang-orang tidak boleh pakai kalkulator karena kalkulator ada salibnya. Kalkulator kan untuk nambah kurang. Nah, jangan-jangan tidak boleh dipakai lagi karena ada salib di situ. Wah, kira pekok, saudara-saudara. Pekok tapi keterlaluan. Semuanya dilafalkan sebagai buatan kafir. Saya kemarin nonton khotbahnya Cak Nun. Cak Nun juga tidak setuju, saudara-saudara. Semua-muanya dikata-katain kafir. Saya mensitir perkataan Cak Nun, katakan apa? Kalau semuanya itu tidak boleh pakai yang kafir, itu Cak Nun nyuruh orang maju, kenapa kamu pakai baju? Baju itu buatan orang kafir, cepat! Kenapa kamu
naik pesawat buatan kafir berangkango katanya. Jadi hal-hal yang irasional, tidak masuk akal. Maaf saya tidak menyinggung tertentu, orang-orang tertentu. Tetapi kita harus menggunakan akal sehat. Dari dulu Indonesia ini selalu dipecah belah. Sejak zaman VOC dulu dengan politik divide et impera. Ternyata sampai sekarang tidak berubah-berubah, sangat mudah sekali diprovokasi. Hanya dengan orang-orang tertentu, Indonesia mau dipecah belah tidak karu-karuan. Nah kita ini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, hendaklah kita menjadi juru damainya. Paham saudara-saudara? Kalau kita menyakiti orang, orang ini kan ciptaan Tuhan juga. Lah sama saja dengan saya merusak ciptaan Tuhan. Apakah kira-kira berkenan di hadapan Tuhan? Masa Tuhan mau dibela? Kita yang harus dibela. Kalau gereja kita berapa kali dihina orang, dikatain sesat, dikatain kacau, ndak karu-karuan, saya ndak perlu membela diri, karena Tuhan saya mampu membela dirinya sendiri. Jadi orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, itu hatinya jahat, walaupun perkataannya santun, manis, dan terlihat lebih suci dari malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya tentu saja jika mata kita dipakai untuk melihat hal-hal yang jahat, maka hal itu membuat hati kita jadi jahat. Maka seluruh tubuh jadi gelap, tidak ada yang bisa dilihat oleh orang lain, atau tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu hal yang ketiga, jagalah agar terang itu tetap ada di kehidupan kita, sehingga kita disukai oleh banyak orang, karena kebaikan bukan karena kebencian. Jadi kita disukai orang bukan karena kebencian. Ada loh orang yang membenci orang lain tapi disukai banyak orang. Ada enggak? Ada. Jangan sampai kita disukai orang karena kita membenci orang. Biarlah orang menyukai kita karena kita menyukai orang lain. Artinya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang yang disukai karena kebaikan, jadi terang dan jadi penuntun bagi kehidupan orang lain. Istilah kerennya arif dan bijaksana. Ya. Ikan, laron, semua suka dengan terang. Karena terang memberikan pengharapan dan kehidupan. Contoh kehidupan dari Yesua saja. Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Di situ dikatakan apa? Dan Yesua bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Jadi Yesua ini disukai oleh orang banyak karena kebaikannya, bukan karena kejahatannya. Maka hendaklah kita pun di dalam mengarungi kehidupan di atas muka bumi ini, kita ciptakan kebaikan untuk orang lain. Sehingga orang mencintai kita, menghormati kita, menghargai kita karena kita mengasihi sesama kita. Bagaimana pula dengan kehidupan murid-murid Tuhan? Kita membuka ayat yang terakhir di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-47. Seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat, dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Jadi kalau orang melihat jemaat yang ada di tempat ini melakukan kebaikan, maka Tuhan sendiri yang akan menambah jiwa-jiwa. Bayangkan kita tidak perlu menginjil, Tuhan yang menginjil. Banyak Tuhan kirim jiwa-jiwa ke tempat kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, hati-hati dengan sikap dan tindakan orang yang menipu. Karena penipu selalu menawarkan kebaikan. Tidak pernah ada orang menipu menunjukkan dirinya penipu. Selalu menunjukkan dirinya itu orang baik. Sehingga dia bisa menipu orang lain. Oleh karena itulah maka kita perlu berhati-hati. 4 hal ini
yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita menyenangkan hati banyak orang, sehingga kita pun menyenangkan hati Tuhan. Itu yang disebut dengan mata baik dan mata jahat. Itu arti kata mata baik dan mata jahat. Ini rahasianya, saudara sudah menemukannya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman yang saudara dengar saat ini akan memberkati hidup kita semuanya, sehingga kita disukai banyak orang karena mata kita melihat hal-hal yang baik. Amin buat firman Elohim. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.